Manusia yang mulia adalah orang yang merasa hina di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabbi, seandainya ada orang yang nyaman denganku, ia senantiasa memuja-muji diriku, ia bangga kepadaku, maka ya Rabbi, sesungguhnya Engkau telah tutup aib-aibku ya Allah. Kau sembunyikan aib-aibku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kita merasa hina. Ini yang kata ulama sebutkan, bahwa seandainya engkau bertemu dengan anak kecil, maka hormati dan sayangi ia. Karena sesungguhnya dosa dia lebih sedikit daripada Anda. Dan seandainya engkau bertemu orang yang lebih tua dari Anda, ketahuilah, pahala dia lebih banyak daripada dirimu. Karena ia hidup lebih lama daripada dirimu. Maka bertemu dengan siapapun kita akan saling menghormati dan saling menyayangi. Masya Allah, sebaik-baiknya saya, lebih baik antum. Seburuk-buruknya antum, seperti yang lebih buruk saya. 3 poin dalam kehidupan kita yang perlu kita tanamkan. Jadilah manusia yang paling baik di hadapan Allah. Kelak di yaumil qiyamah, ketika para nabi dan para rasul berkata, nafsi nafsi, nafsi nafsi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku tidak bisa nolong kalian. Ketika para nabi dan rasul, mereka tidak bisa menolong kita. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, Nabi Muhammad bertekuk lutut, beliau bermohon kepada Allah. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah, aku cuma minta pengampunan untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah. Kuping kita bunyi, ya, kita tempelkan tangan kita, lalu kemudian kita baca Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, lalu baca doa dzakarallah man dzakaroni bi khairin, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala sebut nama orang yang menyebut aku dalam kebaikan. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, kita bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan Allah sebut nama orang yang menyebut aku dalam kebaikan. Begitu ya. Ini ajaran Nabi. Menghadapi orang tua 3 rumusnya. Diam, diam, diam. Meninggal dia nanti takkan menetes air mata. Meninggal dia nanti takkan menetes air mata. Cukup turut udah mak. Mati engkau mak, takkan menangis aku. Cukup turut sudah. Tapi kalau dilawan dia sekarang, begitu dia meninggal, itu yang mencakar dinding Allah. Kalau nampak ada orang menangis luar biasa waktu maknya meninggal, ada kesal yang tak sudah. Kemana risau hati kan dia alamatkan. Kalau masih ada emakmu di rumah, balik dari sini, belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian kesayangan dia, bawakan duit, kasih ke dia, senangkan hatinya. Kalau kau buat emakmu macam raja, maka rezekimu macam rezeki seorang raja. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WhatsApp. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah, wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya, warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down.
Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzuqni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat itu sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Di rumah tangga itu komitmen terberat di dunia, komitmen terberat. Dan itu yang disampaikan masyaikh kami waktu kami belajar fikih bab ukut dulu. Akad yang paling berat untuk dipertahankan adalah akad nikah. Ini nggak main-main, nggak bisa baru hijrah 1-2 bulan terus pengen merit, pengen nikah, terus dapatnya muluk-muluk, nggak bisa hadirin. Semua butuh proses. Dan jangan berharap muluk-muluk kalau gaya antum begitu. Antum akan dapat yang selevel antum juga kok. Karena yang berkualitas ngerti orang hadirin. Dan dia akan selektif. Dan kalau modal kita cuma niat baik, kita nggak akan kepilih. Atau kita nggak akan diterima, atau kita nggak akan dipilih. Orang-orang berkelas itu selektif. Nggak terima semuanya, nggak ada. Makanya konsekuensi syahadat kita. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, itu menuntut kita untuk ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sekedar beribadah, semua orang bisa ibadah. Ada apa diutus Nabi alaihi salatu wassalam? Untuk memberikan contoh kepada kita. Bagaimana kita sholat, haji, bagaimana kita berpuasa. Dan Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, yang tidak ada aturannya dari kami, fahuwa raddun, maka ditolak. Maka ini hadis menjelaskan bahwa seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dalam ibadah dia, dalam sholatnya, dalam zikirnya, dalam puasanya, dalam sedekahnya, agar apa? Agar diterima amalannya. Sudah berdoa sama perempuan, terus pertama kali menyesal, 2 kali menyesal, 3 kali menyesal, sampai 1 tahun 2 tahun sudah tidak lagi menyesal. Kenapa? Terlalu sering melakukan dosa, sudah kebal itu hatinya. Lalu apa yang menjadikan kebal hatinya sampai tidak merasakan lagi dosa? Kalau dosa itu sudah terlalu terbiasa, apa yang terjadi ikhwan? Kenikmatan itu hilang dalam ibadah. Dasarnya dosa, yaitu adalah salah satunya adalah dicabutnya kenikmatan ibadah dan ditimpakan kenikmatan dalam maksiat. Semua bagian nanas itu dia punya bromelin. Bromelin itu enzim, dia anti kanker. Tapi salah satu bagian yang terbaiknya untuk digunakan untuk sinusitis adalah ini. Sinusitis. Caranya gimana? Caranya nanti gini, teman-teman ambil nanas ini, 1 bonggolnya aja, lalu Anda blender sama air, dan 1 kapsul habatus sauda. 1 kapsul habatus sauda. Setelah nanti terblender, Anda tunggu. Kayak Anda tunggu dia sampai endapannya turun. Yang Anda minum atasnya. Ketika Allah perintahkan sholat kepada kita, apakah sengaja bentuknya perintah? Sholat! Ke zuhur, adzan lagi asar. Ke asar, adzan lagi maghrib. Ke maghrib, adzan lagi isya. Kalau orang hanya menganggap ini sebagai perintah, maka sholat itu akan hanya menjadi beban dalam hidupnya. Jadi beban saja, capek yang tunaikan begitu. Kenapa? Karena nggak paham esensi, nggak ngerti. Bicara baca perintah itu, jangan dilihat perintahnya, lihat hikmah di balik perintah itu. Kenapa diminta sholat? Langsung diperkenalkan oleh Allah. Hayya 'alas sholat, lewat suara muadzin. Ayo sholat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Falah. Dengan sholat aku jamin aku akan berikan kesuksesan kepada hidupmu. Aku berikan kebahagiaan dalam jiwamu. Ternyata ketika diminta sholat, sholat itu pengantar pada sukses dan bahagia. Karena itu ketika ada perintah, pahami pasti ada kebahagiaan. Kejar itu dan minta. Ada di antara mereka tidak mampu masuk dalam bab itu. Mereka melihat saya punya peluang di tahajud. Saya punya peluang di tahajud. Maka Anda akan lihat dalam babus sirah, banyak di antara para sahabat mengejar keutamaan sholat malam. Ya, mereka siangnya beraktivitas, kemudian mengambil waktu terbatas untuk istirahat, malamnya mereka penuhi untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak sedikit di antara mereka ada yang bahkan menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Dia buru pintunya. Who doesn't smoke weed, who doesn't go to the clubs, who doesn't talk to the girls, who doesn't listen to music. Rather, he comes to the masjid for Fajr, he comes to the masjid for Isha, he fasts Mondays and Thursdays. He actually wakes up from his sleep in the middle of the night when it's cold, goes and does wudu, and stands and prays for an hour before Fajr even kicks in. That guy, he is happier than anyone alive on the face of the planet, because he found happiness in the one who will always remain. Whenever he's in a difficult situation, he calls out to him. Allah brings peace to his heart, and Allah answers to his du'as. But you need help, you call a friend, he's locking off your call, or he's not answering. Allah, if you attach yourself to Him in this life, my brothers and sisters, then Allah will enter you straight into the paradise of the next life. Di masjid itu bukan yang biasa-biasa. Baru datang ke masjid nih, baru nyampe masjid nih, baru tiba. Itu kata Nabi di hadis Muslim disebutkan sudah mendapatkan 25 kebaikan. Baru nyampe 25. Jarak satu keduanya, ma baina darajataini 500 sanatin, 500 tahun. Dua ketiga tahun, tiga keempat 500 tahun. Masuk kaki kanan baca doa, tambahkan lagi pahala. Diniatkan i'tikaf kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, dapat lagi pahala. Duduk kemudian sebelumnya tahiyatul masjid, pahala lagi. Tilawah, pahala lagi. Salat, zikir, pahala. Sampai pulang, pahala lagi.